guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali ini datang ke apartemennya Mbak Novi. Nah, saya mau interview. Mau penasaran? Kelanjutannya ikutin aku terus ya. Halo guys, aku sekarang deg-degan banget. Penasaran? Mudah-mudahan terkabul ya. Mudah-mudahan keterima. Novi, udah datang. Hai Vira. Halo. Apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah di rumah berapa lama? Seminggu. Seminggu. Udah pakai hijab nih sekarang? Udah dong. Kutunya gimana? Udah hilang belum? Ya alhamdulillah udah agak mendingan. Tapi masih ada? Sedikit. Nanti diobatin ya? Diobatin lagi ya? Ntar kita ke salon. Nah, ini tempat aku Vira. Jadi Vira iya. di sini mau interview. Iya benar sekali. Terus interview mau kerja di sini. Diantar sama siapa? Mama. Diantar sama mama. Ntar Iya. ngobrol aja sama mama. Iya nggak apa-apa. Nah, oke. Jadi ya di sini rumahnya Basecamp atau ada lagi di rumah di Karangtengah. Itu tempat cewek sama cowok. Kalau di sini sih lebih kayak base aku di sini gitu. Oh, gitu. Ya. Iya. Jadi Vira udah yakin mau interview. Yakin. Kenapa mau tiba-tiba bergabung? Ya pengen aja sih. Soalnya lebih dewasa gitu. Kayaknya cocok dengan apa aku membantu orang lain gitu, cocok dengan perilaku aku juga gitu, untuk berubah ke depannya gitu. Karena Vira yang menanyakan lowongan ya sama Mbak Novita ya? Iya. Bilang gimana? Iya katanya, Mbak ada lowongan nggak? Ya ada katanya gitu. Terus katanya ya suruh datang katanya gitu. Gitu sih. Oke, duduk dulu sini yuk. Ini maaf ya berantakan karena nggak apa-apa. Rame tadi di rumah. Jadi Vira akan interview sama tim kita. Dan aku sekali lagi di sini sportif ya guys. Aku nggak ada yang mentang-mentang kenal. Aku nanti aku prioritaskan atau yang sering ketemu sama aku, yang ini yang itu enggak. Jadi kalau emang Vira tidak kompeten, iya, tidak berkompeten ya kita tidak bisa terima. Tapi kalau Vira emang bisa menjawab pertanyaannya kita berikan dengan sangat baik ya, insya Allah akan menjadi tim kita. Jadi buat yang nanya, Novi butuh karyawan berapa sih? Jujur aku sekarang tidak tahu, mungkin 3 atau 4 atau 2 kah? Aku nggak tahu sama sekali karena aku cuman berdasarkan feeling aja. Kalau aku ngerasa oke, ini cocok nih untuk bagian ini, oke. Oh ini cocok nih bagian ini, oke. Tapi kalau misalnya enggak, aku juga nggak mau maksain diri, nggak mau buru-buru lah poinnya. Kemarin admin kita sudah resign, Mbak Dia Kusuma, dikarenakan Mbak Dia kembali lagi jadi pramugari di Sriwijaya. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Mbak Dia ini dapat tawaran balik lagi untuk menjadi pramugari dan Mbak Dia menerima gitu. Nah kalau kita kan follow aja gitu. Kalau emang jalannya yang terbaik untuk Mbak Dia seperti itu nggak apa-apa. Makanya kita sudah mendapatkan admin yang baru dan kita sekarang mencari tim bagian lainnya. Seperti itu. Kayak mungkin tim kreatif atau asisten 2 aku, karena asisten 2 aku kan udah resign udah lama dan belum ada penggantinya. Atau pengganti co-host dan lain-lain. Pokoknya kita lakuin yang terbaik untuk merubah tim menjadi lebih baik ya. Oke Vira, udah siap? Oke siap. Oke, bismillah ya. Iya, bismillah. Yuk, langsung. Halo, perkenalkan nama saya Makfira Jenny Maulania, umur saya 23 tahun. Pengalaman kerja aku di pabrik, restoran, sama ya pokoknya itu. Nama saya Tandi Faulisa.
Saya asli orang Tegal. Ya, nama saya Hamidah Nurjana. Saya dari Condet, Jakarta Timur. Oke. Umur saya 26, jalan 27. Perkenalkan, nama saya Indah Islamiati, alamat Cilodong, Depok. Saya lulusan kuliah Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok, jurusan Administrasi Bisnis. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Dan saya punya pengalaman bekerja magang selama 2 bulan di BKN, di bagian Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan, dan pramagang di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok, bagian marketing. Dan pernah juga di Bidakara, Hotel Bidakara. Berapa lama? Tahun. Jadi apa? Di bagian kitchen. Nama saya Nurica Muharanisari, alamat di Taman Duta, Jalan Kena 7, Depok. Saya lulusan dari MAM 14 Jakarta, jurusan IPS. Pengalaman saya kerja di PT Santa Fe Indonesia, bagian ceker gudang, dan PT Sakti Indonesia di bagian produksi. Perkenalkan, nama saya Iftaudania, saya dari Lampung. Ya, nama saya Ferry Handaya Putra, umur 27 tahun, pendidikan terakhir SMK di Solo. Sekarang saya sedang menganggur, keseharian saya paling ojek online. Baik, perkenalkan, nama saya Okta Satria Pratama, bisa dipanggil Tama, umur 24 tahun. Saya tinggal di Tangerang, asli Palembang. Saya bekerja di salah satu bioskop di Karawaci, di Premier. Saya sebagai waiters, melayani semua customer yang datang, memberikan makanan minuman yang telah diorder. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fareji, biasa dipanggil Eji, umur saya 21 tahun. Rumah saya di Kalisari. Pengalaman saya pernah bekerja di PT Shopee, pernah kerja di CFC, sama pernah kerja di hotel. Nama saya Rizky Andika Sakti Putra. Saya berasal dari Bekasi. Umur saya 25 tahun. Pengalaman pekerjaan itu saya pas lulus SMA tahun 2015 itu sebagai kitchen di KFC. Berapa lama? 3 bulan. Itu event puasa. Nah, setelah dari KFC, saya ke Britok 1 tahun sebagai baker, topping man atau oven man. Setelah dari Britok, saya sering nganggur karena menjaga orang tua, dan sering juga dapat kerjaan di pinggir jalan kayak toko-toko Mr. Crispy seperti itu. Ya 2 minggu. Kalau kenal, mula saya kenal itu di tahun 2020. Itu pada saat di vlognya Kanovi yang Aba Ismail. Oke. Itu. Terus? Di tahun 2020. Nah, dari situ saya ngikutin dari vlog-vlognya dia, kan muncul di beranda YouTube. Nah, udah saya kepoin dia, kepoin YouTube-nya maksudnya. Bukan kepoin orangnya ya? Saya langsung beralih ke IG. Aku nyari IG-nya Kanovi, alhamdulillah ketemu, aku follow. Nah, dari situ aku ngikutin dia, sering nonton vlog-vlognya dia, nyampe sekarang alhamdulillah gitu. Seberapa kenalnya, aku tahu Tenovi itu karena konten-konten berbaginya dia. Karena aku di YouTube itu sering searching tentang konten berbagi dari YouTubers lain. Oke. Ternyata waktu itu muncul kontennya Tenovi, jadi di situ aku mulai kayak searching siapa sih Tenovi gitu. Jadi di situ aku baru tahu kontennya Tenovi berbagi, jadi aku terinspirasi banget gitu. Tenovi mantan pramugari Sriwijaya Air, dan mempunyai channel YouTube bernama Pratiwi Novianti, dan berfokus untuk menolong dan membantu ODGJ, orang terlantar, dan orang yang membutuhkan. Dan Tenovi selalu berpesan untuk memanusiakan manusia. Udah lumayan lama sejak kontennya Aba Ismail. Dari situ aku terinspirasi sama Tenovi. Dari tahun 2020 itu kan pas pertama lihat YouTube-nya Tenovi, itu tuh udah diinin terus. Kayaknya gimana ya? Tersentuh banget sama Tenovi yang dia itu
jiwa, jadi ke semua orang itu dianggap sama, gimana ya, jiwa ininya apa, jiwa sosialnya tersentuh, soalnya nggak memandang, kayaknya nggak ada rasa membeda-bedakan mana yang itu di bawah, di atas, sama aja, pokoknya tersentuh banget. Bagaimana dengan timnya? Timnya kompak, seru, kayaknya ngeliatnya selalu kompak gitu, seru. Dulu pernah kenal pas Pratiwi Novianti collab dengan Rian TV dan sama Irfan Hakim. Cuman setelah itu saya jarang nontonin lagi. Setelah 2 bulan terakhir nonton kembali yang kata membantu ODGJ yang di Jogja jualan kerupuk itu. Pertama saya ketemu Kanopi itu di situ, dan yang pertama itu Kanopi nonton, seatnya dapat yang paling bawah, saya menawarkan diri untuk membantu memesankan tiket yang lebih bagus tempatnya, seperti itu. Kalau kenal saya 2019 ya ke Kanopinya langsung. Waktu itu Kanopi masih menjadi seorang pramugari aktif, tapi saya di situ nggak tahu kalau Kanopi adalah seorang pramugari. Saya juga sempat ikut ke yayasan yang ada di Jakarta Selatan. Di situ Kanopi ngajak saya dan saya ikut di kegiatan di situ. Saya melihat sosok Kanopi yang nyuapin makan siang orang di sana. Itu yang membuat saya tergerak hati bahwa sosok perempuan yang menginspirasi saya seperti itu. Makanya saya mau bergabung di tim ini karena itu. Kenalnya dari yang inian, apa sih yang bensin, Pais yang minum bensin. Ceritain, ya lucu aja gitu kan ya. Pertama-tama nonton bisa ngelihat lagi buka-buka YouTube, apa sih lihat nih. Lihat scroll Pratiwi Novianti. Ini bantu-bantu orang nih. Saya ngeliatnya yang bensin. Maksud saya bisa menolong sampai ke situ-situ loh. Iya ke situ sampai bisa tahu ada orang yang kecanduan bensin, disamperin. Maksud saya kan ngeluangin waktunya kan sangat sulit mungkin buat Kanovinya, tapi bisa nemuin. Sosok Penny itu sosok yang baik. Dulu punya teman, ketika orang tua saya sakit, saya untuk ke PNE supaya bertanya untuk lebih lanjutan untuk dapat bantuan atau sebagai macamnya. Lalu saya berkomunikasi dengan PNE lewat Kak Nadia. Lalu saya berkomunikasi dan beberapa minggu kemudian Kanopi dan timnya datang untuk membantu ibu saya. Berbuat kebaikan. Karena alasannya itu berbuat kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan pasti akan berlebih dengan kebaikan gitu. Itu aja sih. Semoga aku juga menjadi lebih baik ke depannya. Tuh, menjadi lebih baik dari sebelumnya juga gitu. Lebih fokus ke berbuat kebaikan sih, karena kalau misalkan masalah uang kan kita dapat dari mana aja. Betul. Rezeki kita kan ada saja gitu ya. Yang penting berbuat baik dulu. Nah, yang rezeki itu nomor 2 gitu, Kak. Oh, jadi nggak butuh uang ya? Yang penting kebaikan ya? Iya. Berbuat kebaikan. Alasannya kan orang yang cari uang itu belum tentu bisa berbuat baik gitu. Oh, berarti nanti kalau kamu masuk kamu nggak nyari uang tapi nyari kebaikan? Iya, berbagi kebaikan. Apa alasannya? Nah, karena kita juga mendapatkan ilmu bermanfaat dan kita juga banyak ilmu yang diambil juga. Kebaikan. Kenapa, jelaskan? Karena menurut aku dari situ aku mau mencari pengalaman dengan kebaikan ke semua orang. Seimbang sih, Kak. Cuma kalau kita kan kalau cuma cari uang terus kan buat apa gitu kan, nggak ada artinya. Cuma kan kalau cari uang terus buat kebaikan itu kan berguna buat
orang lain juga gitu kan. Kalau jujur emang lebih fokus untuk berbuat kebaikan, cuma cari uang memang harus wajib juga. Berbuat kebaikan, karena berbuat kebaikan itu buat akhirat, kalau uang buat sementara. Kalau saya berbuat baik dulu sih, kalau duit mah insya Allah ada aja. Nah, karena kalau yang saya rasain di saat kita berbuat baik itu rezeki ada aja yang datang. Berbuat kebaikan. Kenapa? Karena balik lagi ke orang tua saya. Ya, orang tua saya dibantu dengan orang-orang baik seperti PNI. $3,31 juta. Kamu salah satu subscribernya bukan? Iya. Iya. Langsung nonton videonya nggak? Iya, suka banget. Kalau jumlah subscriber 3.300.000 3 juta 3,3. 3 juta, 3, berapa? 3,47. Kamu salah satu subscribernya? Iya. 3,3 juta subscriber. We are PNY. Berapa ya? Lupa aku. Tahu We are PNY? Iya. 3,32 juta subscriber. We are PNY? Apa? We are PNY? 22.000. 61 jutaan ya? Enggak, 6 juta berapa ya? 6 juta berapa ya? 6 juta gitu loh Kak. Lupa, grogi. Subscribe? Ada Mbak. Dari kapan subscribe-nya? Pokoknya kalau Tenovi itu dari tahun 2020. Cuma kalau PNY itu pas Tenovi kasih tahu suruh subscribe ini ada info locker gitu kan, makanya langsung ini kalau PNY. Kalau PNY-nya, kalau Tenovi-nya dari tahun 2020. Jadi standby benar-benar buat Iya. cari kerjaan gitu. Enggak sih Kak, cuma pengen gabung aja. Pengen gabung banget. Jumlah subscriber 3.300.000. We are PNY? WRP ini 200 ribuan, 222 ribu. 200 ribuan lah, 200 ribu. 3 juta 3,32. 3 juta 302 ribu. Kalau WRPN-nya 19 ribu ya. Sorry, subscriber 233 ribu. 613.000 subscriber. 3 juta, lu nggak nge-subscribe ya? Di Instagram kan? Oh di YouTube 3 juta, 3,02 juta. Oh berarti kan kemarin masih 3,0 saya ngeliatnya, berarti udah nambah lagi kan, berkembang dengan pesat namanya itu. Namanya hidup. Hah? Buseng, udah saya klik tombolnya, saya subscribe, bagiin ke teman-teman semuanya. Ayo guys kita nonton yuk. Makanya kalau di rumah nonton rame-rame mabar. Ini perlu diliatin kan nih? Udah saya iniin tombol loncengnya. 613.000. Udah saya lihat semuanya. WRPN-nya ada 9.000. 9K. Apa? Subscriber yang WRPN ini? Saya belum lihat. Tadi nebak. Saya lihatnya Pratiwinya doang. WRPN ini baru muncul nih di Instagram nih. 3.32. Bagaimana dengan subscriber WRPN-nya? Apa? WRPN-nya. WRPN-nya? Belum tahu. Yang itu sih Bustomi. Iya, itu. Apa alasannya kenapa Bustomi? Iya, soalnya berjuang banget sih. Apalagi Pak Bu Juraira gitu ya kan. Bu Juraira. Iya, itu. Kalau benar-benar berjuang itu di vlognya pas
bantu Mbak Dulayah. Kenapa? Gitu. Di situ saya merasa, maksudnya gimana ya, berjuangnya itu ketulus itu Kak, dari awal dia ngikutin dia, aku ngikutin dia maksudnya, yang bener-bener itu dia nyampe ke gunung gitu kan, akhirnya nemu sama Mbak Dulayah, dan akhirnya pas waktu itu dia kan di Jawa Timur ya Mbak Dulayah. Betul. Pada saat itu kan ada Apa? itu yang Bromo itu. Bromo mah di Malang. Ya, di Malang gitu Kak. Oh, banyak nggak nonton kontennya nih pasti nih? Nonton sih Kak. Ini cuma lupa juga. Oke. Nah, terus pas Mbak Dulayah, aku ngikutin dari situ, akhirnya ketemu. Nah, udah gitu. Alhamdulillah ketemu. Saya mulai ikuti lagi dia lagi. Jadi ngikutin terus gitu. Iya, ngikutin. Apa sekali ada konten saya tonton gitu kan. Yang rawat Mbak Sarlinda, aku suka banget part itu. Kenapa alasannya? Ya maksudnya nggak gampang buat ngerawat orang sakit sampai meninggal. Yang dari pas anak yang jual oleh ayahnya, terus yang masalah apa yang waktu itu ya, yang Abah Ismail, yang membantu Abah Ismail, terus ODGJ yang tentang yang melahirkan gitu. Siapa namanya? Siapa ya, aku lupa. Yang baru itu, yang baru melahirkan itu teh, saya lupa juga. Kalau menurut aku bagian Abah Ismail, karena dari situ aku dari awal pertama ngeliat Teh Novi benar-benar ikhlas, tulus ngebantunya. Pas ada Mbah siapa ya namanya, pas ada gunung, iya itu Teh Novi naik motor itu sampai jalannya licin itu. Mbah siapa ya yang tua? Nenek-nenek yang dekat Gunung Semeru itu. Duh, siapa ya Kak? Nggak nonton, cuma lupa. Paling video yang kemarin yang kata membantu jualan kakek helm itu, yang video baru itu karena emang Berjuangnya kenapa, jelasin coba. itu kakek itu sangat membutuhkan sekali, karena emang cuma untung sedikit tapi rela mengayuh sepeda selama 30 km. Yang waktu Kak Novi datang langsung ke erupsi gunung tersebut, karena Gunung Semeru tersebut, karena di situ medannya sangat berbahaya banget, tapi Kak Novi tetap datang ke sana tanpa mempedulikan kesehatan dirinya untuk membantu orang-orang di sekitar sana. Yang berjuang tuh yang naik gunung. Yang ke rumah siapa sih Kak? Pas siapa sih yang rumahnya itu loh yang sampai naik-naik gunung? Pak Tangguh, pas siapa sih? Ah iya itu bener ya. Kenapa? Ya seneng aja maksudnya. Itu kan lokasinya susah diakses ya. Mungkin Kak Novia juga sibuk banyak yang ngechat kemana-mana, tapi itu masih bisa ke lokasi situ loh Kak. Hebat banget dah, jempol 5 dah. Video ketika giniin ODGJ pas Kak Novi jatuh dari apa tuh tanggul. Pernah. Gimana? Daerah mana? Lupa sih daerahnya. Kayu pernah dipukul ya? Iya. Berarti kamu ngeliat kontennya? ODGJ pernah. Yang di mana? Yang di jalan itu dipukul. Iya, di jalan mana? Di jalan. Kalau daerahnya saya mungkin lupa ya Kak. Cuman saya pernah yang cowok itu, ODGJ yang galak itu, dipukul pernah, dicakar juga pernah, gitu Kak. Pernah. Yang mana? Kamu nonton kontennya nggak? Nonton konten, kalau ODGJ-nya aku lupa namanya siapa, cuman aku inget banget pas
ODGJ-nya itu nggak salah mukul bagian badan atau apa gitu, tapi aku nggak nonton sampai full sih. Oke. Aku lebih suka yang konten ngerawat orang sakit. Lansia sakit gitu ya? Sakit-sakit gitu. Pernah waktu yang sama ODGJ laki-laki. Jadi waktu itu Tenovi lagi mau membersihkan ODGJ tersebut. Terus tiba-tiba ODGJ tersebut memukul Tenovi itu di bagian tubuhnya Tenovi, bagian leher, bagian tangan. Pernah. Yang mana? Mana? Kayaknya yang pas Abaisma juga pernah ya. Abaisma nggak pernah. Pernah sampai luka bagian tangan kalau nggak salah. Tangan ya? Iya, tangan. Luka kenapa? Kayaknya kena cakaran. Kena cakaran. Gimana? Di tangan ada kayaknya. Di mana ya Kak? Soalnya terus itu ada juga timnya Tenovi yang lehernya juga ada. Kalau Tenovi kayaknya tangannya. Dipukul kayaknya saya kurang tahu, kalau dicakar pernah di sebelah tangan sebelah kanan. Pernah cakar ya. Di mana? Kalau untuk daerah saya lupa Kak. Kenapa tuh? Kenapanya gitu? Tangannya sini. Ada cakar. Pernah lihat yang di YouTube. Di daerah mana? Oh iya, salah nanya kakaknya, saya juga bingung kan. Oke, Lang. Pernah nggak sih Tenovi dipukul sama ODGJ di daerah mana? Yang di Amerika, yang di luar, yang kemarin kali ya, yang jalan-jalan tuh, yang sama Kanadia. Yang ODGJ kayak mau ngamuk gitu. Singapura. Ada nggak sih? Kan yang orang gila mau disamperin ngamuk-ngamuk gitu loh. Oh, Thailand apa Singapura sih itu? Oh, Thailand nggak pernah main sih kita juga. Makanya bingung. Pernah di daerah Malang kalau nggak salah, yang rambutnya agak gimbal tuh, yang dibilang ODGJ iya, dibilang enggak juga iya. Kayak ini direspon tuh kayak, ya Allah, kayak kesempatan banget gitu kan. Kesempatan yang sangat luar biasa gitu. Kekurangannya saya apa ya? Kurang ganteng kayaknya dah. Kelebihannya? Bikin bahan kayak di rumah kayak ngerjain kayak bikin cilok, jual cilok gitu. Tune your strings and play your cards. Little words hit me like a game of darts. And you're